Hello, friends. Welcome to FKM On Air, where we discuss about uni life and actual issues. Gimana nih kabarnya kalian di awal tahun ini dan di awal semester ini? Aku berharap semoga kalian tetap sehat, selamat, dan juga pastinya dilancarkan dalam menjalani kesibukan dan hari-harinya. Nah, di episode kali ini bareng aku Rasya sebagai staf muda bidang kemitraan eksternal, kita akan membahas sebuah topik yang rasanya dekat dan relate dengan kita as a mahasiswa, di mana setiap hari tentunya kita pasti melakukan kegiatan makan kan. Sebagai salah satu kebutuhan primer manusia, tentunya kita perlu makan agar bisa tetap sehat tubuhnya. Next, topik yang kita akan bahas ini berjudul "Mending ngejar kuantitas dibanding kualitas makanan. Tips konsumsi makanan sehat ala mahasiswa." Nah, teman-teman FOA Friends kalian, apakah dari kalian pernah nih waktu mempertimbangkan untuk membeli makanan, kalian lebih memilih porsi yang besar, namun dalam kandungan gizi atau kualitasnya kalian cenderung mengabaikan? Dari aku sendiri, aku juga punya pengalaman dalam memilih makanan itu. Aduh, ini, sebagai maba ya banyak kebutuhan akademik, non akademik, ditambah lagi ada makan kan. Nah, mungkin dari kita itu mikirnya kalau makan mending yang sekalian kenyang aja deh. Nah, nanti kandungan gizinya gimana ya? Apakah nanti kurang atau lebih atau justru pas? Untuk menjawab pertanyaan itu, di sini kita ditemani oleh dua pembicara keren kita yang berasal dari Forum Gizi Masyarakat FKM Undip, ada Kak Alina dan juga Kak Yahra. Halo Kak. Hai. Halo, gimana nih Kak kabarnya Kak sekarang? Baik sih, kita Baik, baik. alhamdulillah. Gimana akhir-akhir ini kesibukannya kira-kira ngapain aja? Sebagai masih semester akhir, pastinya kesibukannya adalah skripsi. Itu riset utama. Selain itu ada kegiatan apa lagi Kak selain skripsi? Selain skripsi di gizi kita juga banyak jadi asisten ya. Iya, jadi tiap semester biasanya kita tuh ada kegiatan buat jadi asisten praktikum, ngebantuin ya anak-anak dari semester 2, semester 4 gitu buat eee, melanjutkan inilah kegiatan di lab gitu. Praktikumnya ya Kak ya, Iya. jadi asprak. Kemudian berarti kesibukannya sekarang adalah skripsi dan jadi asisten praktikum. Iya. Oke, sebelum lanjut nih Kak, mungkin biar Friends juga lebih kenal, boleh perkenalan nama dan juga dari kelas apa gitu. Silahkan. Oke, halo friends. Kenalkan, nama aku Zahra Malila, akrab dipanggil Zahra. Aku dari Peminatan Gizi Kesehatan Masyarakat angkatan 2022 dan kali ini aku bersama teman saya. Halo friends, nama aku Alina Sania, biasa dipanggil Alina. Aku dari Peminatan Gizi Masyarakat. Aku semester 8 juga sama kayak Zahra. Salam kenal Kak. Nah, Oke, kakak-kakak ini kan berarti dari Forum Gizi Masyarakat ya. Boleh dong Kak diceritain sedikit tentang forum mahasiswa ini tuh fokusnya apa, kemudian kakak juga aktif di sana sebagai apa kepada teman-teman kita. nah kebetulan dia ketua forumnya waktu itu. Keren. Udah selesai. Oke. Oke, sedikit. Mungkin sedikit cerita tentang forum gizi itu sesuai dengan namanya kan Forum Gizi Kesehatan Masyarakat, di mana teman-teman dari Gizi Kesehatan Masyarakat ini membuat forum di mana kita tuh lebih mau membuat konten-konten yang meningkatkan awareness kepada mahasiswa-mahasiswa untuk tentang gizi kesehatan gitu. Nah, kita kan cakupnya kesehatan masyarakat, berarti fokusnya kita ke kesehatan masyarakat juga dong, tapi lebih ke mahasiswa. Nah, mungkin teman-teman bisa juga stalk IG kita, itu nanti biasanya kita share informasi tentang Tentang gizi gitu. atau informasi terkini tentang gizi apa, kebijakan-kebijakan tentang gizinya yang hot news-nya kita juga ada bahas-bahas juga di konten di gizi kesehatan masyarakat. Oke, itu Forgimas itu ada media sosialnya nggak ya Kak? Biar friends kalian bisa langsung follow habis nonton podcast ini. Boleh banget teman-teman. Nah, kalau mau follow sosial media kita, itu ada namanya di Instagram tuh Gizi Kesehatan FKM Undip. Itu nanti yang logonya orang-orang bisa tuh langsung follow aja ya. Oke, Langsung follow teman-teman sekarang juga. Oke, next dari Kak Alina selanjutnya. Ya sama kayak Zahra sih, tadi kayak Forgima tuh lebih fokusnya kita
kayak ngasih tahu ke teman-teman mahasiswa terkait tentang gizi biar kita-kita tuh lebih aware lagi untuk kayak milih makanan dan lain-lain. Karena ya apa yang kita konsumsi itu berpengaruh sama kesehatan di tubuh Mhm. kita gitu. Jadi jangan lupa lihat informasi di Forgima. Jangan lupa ya guys. Oke, next kita langsung bahas topik utama kita nih Oh, Kak. boleh Di boleh. pertanyaan pertama nih, gimana pandangan Kakak mengenai pola konsumsi tadi yang saya sebutkan tentang mahasiswa yang cenderung memilih makanan dengan porsinya tuh besar-besar, namun mereka cenderung abai dalam, kandungan gizinya gitu Kak, atau justru Kakak pernah menemui sendiri di pengalaman Kakak sebagai mahasiswa? Silahkan. Kebetulan saya adalah rangkos mahasiswa. Jadi juga waktu awal-awal maba itu aku juga lebih mendingin apa ya? Enggak sih. Jadi waktu aku belum begitu mengerti tentang gizi. Jadi aku ngerti banget rasanya gimana ngadilin kuantitas daripada kualitas. Gimana yang penting aku makan apa aja, yang penting aku bisa kenyang gitu. Nah ternyata setelah masuk gizi dengan lebih ke sini pastinya kalau kuantitas sama kualitas aku lebih sekarang lebih milih kualitas ya. Dan semakin aku masuk gizi gitu lebih sering terjun ke pasar langsung melihat harga-harga pangan dan ternyata kita bisa loh kita dengan makan dengan kualitas yang lebih bagus dengan harga yang sama. Iya, Bisa ya Kak iya. berarti? Karena aku tuh pernah dengar kalau misal kita mau makan sehat itu pasti mahal gitu. Enggak Berarti sih. salah ya Kak? Sebenarnya bisa pakai bahan, pangan yang terjangkau, tapi kandungan gizinya bisa lengkap dan terpenuhi. Bisa, Benar. oke. Nanti kita akan bahas selanjutnya contoh bahannya apa aja. Oke, next dari Kak Alina. Kalau dari aku sendiri, jadi mungkin kita tuh mahasiswa emang common issues-nya tuh Mhm. di, keseimbangan makan. Kayak kita cenderung makan makanan yang fast food, Mhm. junk food gitu-gitu karena ya, kita tuh lebih cenderung, maunya yang cepet aja lah, yang penting kenyang gitu. Betul. Padahal dari sisi gizi juga itu tuh biasanya cuma memenuhi dari segi karbohidrat doang dan kayak gizi mikronya tuh nggak terpenuhi lah. Jadi, Oke. bisa bisa akibatnya tuh juga jangka panjang, akhirnya banyak kayak anak muda tuh yang udah diabetes, kolesterol, kayak padahal usianya masih deket-deket banget sama kita gitu. Jadi kita harus lebih aware lagi sih. Berarti dengan, memilih makanan dengan kandungan gizi yang kurang baik itu bisa memicu seperti penyakit tidak menular ya Kak? Iya, Penyakit degeneratif. Iya betul. Benar. Di Kesmas ini kan kita digaung-gaungkan ya Kak, Iya. terus menanggulangi penyakit, tipe tersebut. Oke. Aku juga ada pertanyaan nih Kak, tadi disinggung kan sama Kak Alina kayak gizi mikro, gizi makro gitu, itu apa ya Kak? Itu apakah terminologi yang ada di gizi masyarakat? Contohnya juga. Mungkin aku mau jelasin tentang gizi makro dulu ya. Kalau gizi makro itu terdiri dari yang karbohidrat, lemak, sama protein ya? Iya, protein. Nah, itu adalah skup yang 3 besar. Nah, gizi makro ini yang kayak skala besar, kebutuhan skala besar bagi tubuh untuk dibuat jadi energi gitu. Kalau gizi mikro Gizi mikro tuh ada mineral, vitamin, kalsium, itu yang dibutuhin kurang dari yang gizi makro gitu loh skalanya. Jadi, kebutuhannya tuh lebih banyak di gizi makro daripada gizi mikro. Gampangannya gitu sih. Oke, nambah Secara insight umum, ya ini iya. teman-teman Fafresh. Jadi di gizi sendiri ada gizi makro dan juga gizi mikro ya Kak? Iya. Oke, next lanjut, dari fenomena tadi ya Kak yang kita udah jabarkan, itu kira-kira adakah faktor-faktor tertentu yang menyebabkan, kan kayak peristiwa lain pasti kan ada faktor penyebab ya Kak. Nah untuk, peristiwa atau isu yang ini itu kira-kira faktornya apa aja? kalau yang tadi ngejar kualitas Iya, quality betul. ya, pastinya yang itu pertama, yang sebutannya tadi, pengen yang cepat. Iya. Jadi iya, kalau dari pandangan aku sendiri karena itu faktor lingkungan sih. Karena mungkin kita mahasiswa tuh jarang ya bisa masak ataupun kayak menyiapkan prep yang panjang apalagi masak gitu. Nah, kita pengen cepat dan gampang terjangkau adalah ide beli gitu. Nah, dengan beli itu seadanya seperti itu. Nah, makanya dapatnya yang
kuantitasnya memang besar, tapi kita juga lihat kualitasnya gitu ya. Kalau dari Alina sih? Kalau dari aku sebenarnya kan aku kurang relate ya karena aku bukan anak kos nih di Oh, sini. dari sini juga Kak? Iya. Semarang. Kebetulan, maaf motong ya Kak. Kebetulan saya juga dari sini juga Oh sesama. iya, kita lokal. Betul lah sih. Kalau dari aku ngelihat teman-temanku tuh sebenarnya ada 4 faktor sih. Ya, jadi yang pertama ekonomik. Mereka tuh biasanya kurang bisa nge-manage keuangannya. Jadi kayak di awal mereka makanya sehat-sehat nih, bisa belanja di supermarket atau di pasar buat bahan-bahan. Tapi semakin tanggal tua biasanya udah mulai tinggal mie doang gitu. Karena ya manajemen keuangannya kadang-kadang kurang baik lah. Terus yang kedua ada dari lifestyle. Kalau lifestyle sendiri itu biasanya kayak karena kita tuh Gen Z kan biasanya maunya yang serba cepat ya. Jadi kayak, yang penting kenyang aja deh, geprek aja deh, Iya gitu betul, kan. salah satu contohnya ya Kak. Terus ada juga faktor sosial. Jadi kita tuh kan di sekitaran kampus nih banyak kayak burjo gitu-gitu kan. Jadi kayak biasanya kalau sama teman-teman tuh, ke burjo aja yuk. Dan di burjo itu biasanya Belum dari tentu sisi makanan. gizinya tuh tidak memenuhi tadi. Terus yang keempat ada faktor accessibility. Kayak kebanyakan akses. di sekitaran kampus tuh banyak makanannya yang nggak sehat gitu, yang makanan yang udah jadi kan. Kayak ya tadi geprek, terus kayak goreng-gorengan gitu-gitu kan. Jadi kayak kita lebih mudah buat ngeakses makanan-makanan yang kurang sehat daripada yang sehat gitu. Dan mungkin juga ya Kak, yang aku lihat di sini tuh ada beberapa kayak restoran atau tempat makan itu yang marketingnya mereka pakai misal kayak boleh nambah nasi, Iya. prasmanan, itu kan bener. mendukung cenderung ini ya Kak, over gizi ya kalau tidak bener. dimakan dengan baik. Jadi beberapa faktornya tuh dari yang tadi disebutkan ya. Iya. Oke, next. Karena kita juga udah bahas nih Kak, contoh-contohnya tadi termasuk ayam geprek, boleh dikasih contoh juga Kak kepada friends kalian tentang contoh-contoh makanan yang kurang optimal dalam kandungan gizinya, terutama yang ada di sekitaran kita, biar kita lebih aware tentang makanan-makanan tersebut. Iya. Karena tadi dari aku, dari Alina mungkin. Kalau dari aku sebagai orang Indonesia, kita kalau nggak makan nasi itu biasanya nggak kenyang. Tapi jangan makan mie sambil makan nasi. Jadinya double karbo itu kayak aku sering banget teman-temanku melakukan hal itu gitu loh. Yang sebenarnya itu nggak baik banget karena back again double karbo, nggak baik, nggak seimbang sama sekali. Mie itu udah karbo, kamu tambah lagi sama nasi. Itu kayak Double karbo. Habisnya misal kayak nasi sama sayur sama lauk atau kalau mau dipisah beli sekalian mie sama sayur. Kayak proteinnya telur, ayam gitu. Nah, gitu contohnya. Kamu ada? Kalau dari aku jajanan yang ada di sini gitu Kak, yang kiranya kayak kurang sehat dalam kandungan gizi. Kalau aku mungkin ini ada habit juga orang Indonesia juga. Kalau makan ayam geprek minumnya apa biasanya? Es teh. Nah, Itu kenapa Kak? Sebenarnya jangan teman-teman ya, kalau habis makan kan ayam kan protein. Nah, minumnya tuh kalau bisa jangan es teh. Lebih baik tuh air putih sih. Kalau nggak es jeruk. Karena teh itu bisa menghambat absorpsi protein dari ayam tadi. Karena ada zat yang namanya zat tanin. Betul. Kayak bikin zat gizi yang masuk di tubuh kita tuh nggak optimal ya. Maksimal. Jadinya ya kayak percuma aja aku makan protein, makan minum es teh nanti kayak nggak kerasa sama badan kan, jadinya ya udah nggak jadi lengkap gitu kan, jadi kurang lemak lagi gitu. Berarti alternatifnya entah pakai minum air putih atau air jeruk, atau kalau semisal nih Kak kita tetap minum es teh, cuman di jarak beberapa jam gitu, bisa nggak ya kira-kira, atau masih efeknya masih mengurangi penyerapan protein di tubuh kita? Ini menarik banget nih karena kebetulan aku juga udah baca jurnalnya. Kalau dari beberapa penelitian tersebut itu jaraknya diberi jarak selama 30 menit sampai 1 jam. Nah,
Kalau, sebenarnya tuh, aku pernah mengimplikasikan dari jurnal ini kan kayak, habis makan itu adanya es teh nih, nggak ada minuman lain. Terus aku udah ngitung sampai jarak 30 menit sebenarnya agak lama ya temen-temen. Jadi memang agak sulit kalau misalnya langsung haus gitu, makanya air putih aja gitu kalau misal habis makan. Oke. Adakah contoh lain Kak mungkin? Oh, aku ada. Boleh? Jadi sebenarnya kita kan kalau di kantin tuh suka ada bakso. Sebenarnya kalau makan bakso tuh nggak apa-apa, cuman orang-orang biasanya ngasih kecap berlebih. Sedangkan di kecap itu tuh udah natriumnya sangat tinggi dan gulanya tuh tinggi banget. Jadi kalau bisa kita tuh sebenarnya boleh ya makan makanan enak gitu, tapi harus seimbang. Jadi kayak misal kamu udah makan geprek nih, nanti tapi selanjutnya tuh jangan makan geprek doang, kayak sayur atau apa gitu. Itu sangat-sangat boleh sih kayak gitu. Dosen-dosen gizi juga kadang itu kok makannya masih mendoan gitu kok, jadi nggak apa-apa sebenarnya. Iya, betul Kak. Asal seimbang. Berarti boleh makan apa aja asalkan kandungannya seimbang ya Kak? Iya, kayak balance lah, harus balance. Oke, kemudian ada nggak Kak kayak contoh meal plan yang realistis ala mahasiswa? Kayak misal di hari ini paginya tuh kira-kira makannya karbonya apa, proteinnya apa, terus lemaknya apa, terus contoh di makan siang dan juga di makan malamnya yang kira-kira bisa dijangkau oleh kantong mahasiswa. Mungkin dari ini udah siap banget nih. Actually Silakan. di Kementerian Kesehatan tuh kita udah Hmm. dikasih kayak porsi apa ya? Isi piringku ya. Iya, isi piringku. Jadi isinya tuh ada protein, karbo, buah, sayur. Iya, betul. Itu yang penting ada empat elemen itu tuh udah bagus sih sebenarnya. Mungkin jadi di dalam isi piringku itu tuh porsi yang besar itu ada di sayur sama karbo ya. Iya, sayurnya sama karbo. Karena sama-sama banyak. Karena kita tuh butuh tubuh kita tuh butuh energi banyak, tapi juga butuh serat yang banyak biar memperlancar metabolisme tubuh. Gitu. Tapi jangan lupa dengan sayur sama apa sih namanya? Protein sama buahnya juga jangan lupa ketinggalan karena itu ada esensial zat gizi mikro yang tubuh kita perlukan gitu. Jadi pedomannya sudah ada. Gitu. Itu nama pedomannya isi piringku ya? Iya, betul sekali. Buat bukan 4 sehat 5 sempurna lagi. udah beda ya Kak? Udah beda. Oke, jadi buat teman-teman fans sekalian yang mungkin mau tahu gimana cara mengatur pola makan yang sudah diatur ya Kak, sudah benar, sudah ada panduannya, bisa mengikuti format isi piringku, bisa di search langsung di internet. Oke, last nih Kak, dari kakak-kakak adakah kayak pesan atau call to action ke teman-teman friends tentang fenomena ini gitu Kak, atau tentang gizi masyarakat juga boleh. Ke friends pastinya makanan yang gizi seimbang itu kalau didengar pastinya susah untuk diterapkan, tapi kalau sudah terdapat rencana yang baik dan kayak kamu udah biasa, sebenarnya implikasinya itu nggak terlalu susah sih teman-teman kalau buat menerapkan apa yang udah belajar di teori-teori gitu, tinggal teman-teman itu mau atau tidak. Nah, sebenarnya makanan dengan gizi seimbang itu tidak cukup kalau kita olahraganya juga nggak cukup teman-teman. Jadinya memang selain gizi seimbang kita juga butuh aktivitas fisik juga. Dan selain itu makanan-makanan yang berkualitas juga membuat kita tuh fokusnya lebih meningkat gitu sebagai mahasiswa juga. Dan pastinya bakal mempengaruhi kehidupan teman-teman semua yang untuk mengejar kemampuan akademik kalian semua. Nah, mungkin aku juga mau ngasih tips buat gimana caranya membuat meal plan dalam sehari-hari. Pagi-pagi. Nah, pagi-pagi mahasiswa biasanya adalah kadang kebiasaan nge-skip makan sarapan pagi. Nah, biar nggak ke-skip itu kalian tuh buat makanan yang mudah aja gitu di pagi hari. Misalnya beli roti yang kalian jangan lupa lihat isi kandungannya di belakang ya. Buat ngeliat itu ada lebih banyak gulanya atau lebih banyak proteinnya gitu. Nah, sama kalau nggak sempat juga mungkin kalian bisa beli buah gitu pagi-pagi. Tinggal nanti waktu jeda kuliah atau gimana bisa dimakan.
Terus, makan siangnya, beli di luar tuh nggak apa-apa, tapi jangan lupa disiapin juga sayurnya gitu. Jadi misalnya kalian udah habis beli luar nih, sampai di kos-kosan, kalian juga jangan lupa nih kalau belum ada sayurnya kalian masak juga sayurnya gitu. Kalau untuk makan malamnya sama seperti makan siang, beli luar nggak apa-apa, tapi jangan lupa seratnya juga diimbangi juga dengan yang karbo yang sudah dibeli gitu. Oke, next dari Kak Alina. Kalau dari aku sih kita harus tetap aware ya sama kesehatan dari mulai olahraga, terus jaga pola makan. Kalau pola makan tuh sebenarnya kita udah bisa kok searching di Google tuh apa aja menu-menu yang sehat kayak gitu udah banyak. Terus untuk di online order gitu udah banyak juga kalau mau order makanan-makanan yang sehat gitu. Dan nggak semua makanan sehat tuh mahal gitu. Jadi kita harus lebih aware kayak apa yang kita konsumsi harus dibatasin juga terkait gula, garam. Itu kita harus semua harus tahulah batasannya karena apa yang kita makan tuh menentukan kualitas hidup kita di masa depan. We are Catat teman. what Iya, we buat eat. Oke. Baiklah Kak, kita sudah berada di penghujung podcast. Terima kasih sekali sudah hadir datang memberikan ilmu yang baru buat aku, buat fans kalian yang ternyata gini ya tentang gizi juga. Aku sangat terharu sih Kak karena Kakak bisa menyempatkan hari di sini di tengah-tengah kesibukannya sebagai mahasiswa semester 8. Oke, that's it untuk podcast kita pada kesempatan kali ini buat FKM on Air episode pertama. Buat friends bisa share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, atau bahkan ke gebetan kalian agar infonya nggak berhenti di kalian aja. Selain itu, tungguin juga episode FKM on Air yang lainnya dan pantengin terus di Reels Instagram @bmfkm Undip, kemudian Spotify BEM FKM Undip, TikTok BEM FKM Undip, dan yang terakhir YouTube BEM FKM Undip. Aku Rasya sebagai staf muda bidang kemitraan eksternal atau Kestra pamit undur diri. Stay curious for friends. Bye bye and see you.